Dulu saya itu sempat ingin, ini saya buka pertama kali nih di podcast ini ya. Sebelumnya Baik, belum Ustaz. belum belum pernah saya buka. Syukran jazilan, Ustaz. Ya kan dulu kan ketika saya di Madinah itu pernah diskusi dengan teman-teman, mana yang lebih utama, kota Mekah atau Madinah? Tapi ada jawaban yang menarik dari salah satu kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bergabung bersama kami di podcast Logika Langit. Kali ini kedatangan tamu kami yang spesial, yaitu Ustadz Baidawi Razi LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelum antum ke Madinah, artinya belum lulus ke Madinah, antum pernah mengenyam pendidikan di mana Ustadz? Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, saya itu setelah tamat SD bisa dikatakan nggak pernah lagi tinggal di rumah kecuali ketika liburan. Jadi ketika SMP saya itu sekolahnya di pesantren dekat dengan rumah di daerah Langsa. Kemudian ketika tamat SMA itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya keluar dari Pulau Sumatera. Ustadz, kalau Langsa, jarak antara Langsa dengan Banda Aceh itu berapa jauh Ustadz? Berapa jarak maksudnya? Itu jaraknya sekitar, kalau dari Banda Aceh ya, sekitar 300 kilo lebih lah. Jauh juga ya Ustadz ya? Iya, hampir 9 jam lah kalau 9 misalnya dengan perjalanan darat. Ya, Masya Allah. ya. Jadi memang saya asalnya dari Langsa. Saya tinggal di Langsa, kemudian pesantren di Langsa. Setelah itu tamat SMA atau tamat Madrasah Aliyah kalau misalnya di kita. Kemudian terbang ke Jawa itu untuk pertama kali. Pertama kali naik pesawat. Di Jawa di mana Ustadz? Nah, itu di Jawa juga di tempat yang kata teman-teman saya ini di daerah yang sangat terpencil di balik gunung di Jawa Barat, di daerah Sukabumi. Sukabumi ya, Iya. Jawa Barat. Ya. Apa mahatnya di sana Ustadz? Berarti antum pernah kuliah di mahat di sana Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Apa nama mahatnya Ustadz? Itu nama mahatnya Mahat Ar-Royah. Arroya ya? Ar-Royah Arroya di Sukabumi. Sukabumi. Masya Tahun Allah. 2006. Tahun 2006. 2006. Terus setelah itu antum katanya lulus di Islamic University of Madinah, atau dikenal dengan di Indonesia biasa dikatakan Universitas Islam Madinah Ustaz ya? Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu di tahun 2008. 2008. Itu Masya Allah merupakan perjalanan panjang karena saya kan tapi saya nggak bongkar di sini. Saya tamat tahun berapa nanti ketahuan umur saya berapa gitu ya. Betul, Ustaz. Jadi intinya tahun 2008 saya ke Madinah, ke kota Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan tempat yang bukan hanya saja istimewa secara sejarah, secara agama, tapi juga tempat itu adalah tempat kita bisa berkenalan dengan seluruh bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa Yang ada artinya di- semua Ya. negara. Iya. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang Eropa, bisa berteman dengan orang-orang Afrika, Masya bisa Allah. berteman dengan orang-orang Cina dan sebagainya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa nikmat Iya. Allah Ustaz ya. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Antum berapa lama di Madinah Ustaz? Saya itu normal. Saya termasuk orang yang normal. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Masya Allah. Karena saya berusaha juga dulu pernah saya berusaha saya pengen lama-lama tapi kadar Allah begitulah Allah menetapkan hanya 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Berarti gelarnya LC Ustaz ya? LC. LC. Tapi ketika di tahun saya tamat itu tahun 2012 gelarnya itu sebenarnya di ijazahnya ditulis Baccalaureus. Baccalaureus berarti BA. 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 Ya, walaupun nanti ketika biasanya dipanggil di masjid itu kan selalu nanti namanya Ustadz, kalau BA itu mungkin kelihatannya kayak kurang keren gitu Ustadz. LC aja LC. boleh gitu kan. Karena kan LC itu kan artinya lumayan Artinya umum. lumayan cakep.
lumayan cakep. Alhamdulillah kan. Luar biasa. Karena rata-rata di Indonesia ini semua ustadz yang lulusan Timur Tengah itu gelarnya LC ustadz ya. LC gitu. Bukan BA. Bukan BA tapi ya begitulah. Ya begitulah. Berarti ustadz ambil yang umum aja, gelarnya umum aja biar lebih keren di mata masyarakat Indonesia ustadz ya. Iya, betul Ustaz. Ustadz, apa kenikmatan ketika kita belajar di Universitas Islam Madinah Ustadz? Pertanyaan Ustadz Taki ini sebenarnya itu mengingatkan saya dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saya itu di Madinah, Masya Allah, itu nikmatnya sangat luar biasa. Ada yang saya bisa sebutkan ketika saya masih di Madinah, ada yang saya bisa sebutkan ketika saya tamat dari Madinah. Jadi beberapa nikmat ya, di antaranya adalah bisa kita itu dekat dengan Haramain, ya dekat dengan Madinah. Dan dekat dengan Mekah, dekat dengan Masjid Nabawi dan Masjid dekat Nabawi dengan dan Masjidil Haram. Kemudian yang selanjutnya, ini yang nggak kalah menariknya, kita itu bisa mendapatkan fasilitas yang kadang-kadang kalau orang umum datang ke Madinah atau ke Mekah kita nggak dapatkan. Misalnya apa? Kita itu misalnya setelah musim haji, ketika dulu ya, kan itu kosong tuh setelah musim haji. Jadi kita bisa di Raudhah, mau 1 jam di Raudhah, 2 jam di Raudhah, itu Masya Allah. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali. Kemudian kita bisa baca Al-Quran begitu dekat dengan Ka'bah, dan kita bisa mencium Hajar Aswad dengan begitu mudahnya. Karena apa? Saya pernah satu ketika itu setelah haji ya, sekitar bulan Muharram, itu setelah sholat subuh, yang tawaf itu seingat saya nggak sampai 50 orang. Begitu mudahnya kita mau cium Hajar Aswad, mau kita pegang rukun Yamani, itu Masya Allah, kenikmatannya sangat luar biasa. Di samping juga di Madinah dan di Mekah tentunya banyak sekali ahli ilmu. Masya Allah. Kita bisa ketemu akses yang luar biasa, bertemu dengan para ulama yang kalau kita di Indonesia itu hanya sekedar mendengar, oh namanya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Tapi ketika di sana itu langsung ketemu. Jumpa langsung dengan bisa beliau. Jumpa langsung ketemu. Bertatap muka dengan beliau. Iya, dulu hanya sekedar mendengarkan. Dulu kan belum ada yang namanya YouTube dan sebagainya ya. Dulu pakai kaset. Kita dengar kaset suara Syekh Fulan. Ketika di Madinah langsung ketemu. Masya Allah. Ya, itu Masya Allah luar biasa. Bahkan kita bisa akses, bisa mendapatkan doa langsung. Ya kan, salah satu tawasul itu kan adalah bertawasul dengan doanya orang-orang soleh. Nah, ketemu di sana kita bilang, Syekh, saya itu misalnya mau nikah nih gitu. Doakan saya semoga saya dapat pasangan yang solehah, yang baik dan sebagainya. Saya mau pulang ke Indonesia nih, doakan saya supaya bisa berdakwah dengan baik, supaya saya bisa ikhlas untuk berdakwah dan sebagainya. Itu akses yang sangat luar biasa yang kalau ketika kita sampai ke Indonesia itu kita kayak nyesal, ya Allah kenapa kok saya tuh dulu nggak banyak bergerak itu, ketemu dengan ulama-ulama, rasanya udah nyesal sekarang. Masya Allah. Ya. Ustadz, kita ini langsung masuk ke inti pembahasan kita. Saya sangat menarik dengan salah satu buku yang antum tulis ini, Kutaib Sirah Nabawiyah. Mungkin antum memberikan intisari dari sejarah Nabi SAW ketika beliau asalnya dari kota Mekah, ya kan? Beliau asal dari kota Mekah. Kenapa beliau memilih meninggalkan kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah, Ustaz? Baik. Ya. Jadi ini ceritanya udah lama ya. Ketika dulu lagi hebohnya COVID ya. Hebohnya COVID, dan tentunya saya melihat bahwa kita sebagai orang Islam itu harus produktif. Sehingga saya menulis satu buku dan saya minta tolong dengan teman untuk membuat seperti gambar-gambar yang menarik supaya para pembaca itu bisa senang membaca Sirah Nabawiyah. Kalau tadi Ustaz Taki bertanya tentang apa intisarinya, ini semua intisari Ustaz nih. Jadi dulu itu saya mau buat judulnya itu yang agak ekstrim ya. Cuman saya melihat ini karena ini buku ini saya berharap buku ini bisa menjadi buku sepanjang masa. Buku sejarah sepanjang masa. Yang ringkas, yang mudah untuk digali Ustaz.
Nah, dulu saya tuh sempat ingin, ini saya buka pertama kali nih di podcast ini ya. Sebelumnya Baik, belum Ustaz. belum belum pernah saya buka. Syukuran jazilan, Ustaz. Masya Allah. Jadi dulu itu saya mau buat judulnya itu adalah espresso sirah nabawiyah. Karena espresso itu kan adalah intisari dari kopi, Ustaz. Cuman ketika saya pikir kok espresso sirah nabawiyah, nanti takutnya orang ini apa Ustaz ini nampaknya pecinta kopi ya Pecinta gitu. kopi. Ya mentang-mentang dari Aceh jadi espresso. Akhirnya apa kata-kata? Saya sempat mencari Lentera Sirah Nabawiyah lah, atau misalnya apa gitu, Mukhtasar dan sebagainya. Sehingga akhirnya saya mendapatkan inspirasi untuk menamai buku ini dengan Kutaib, ya, Kutaib Sirah Nabawiyah. Ya, Kutub Sirah Nabawiyah. Jadi Kutub Sirah Nabawiyah ini adalah seperti lini masa, Ustaz. Dia seperti timeline dari Sirah Nabawiyah itu, dan inilah intisarinya. Jadi bisa bayangkan di buku yang kecil ini, ya, di buku yang kecil ini itu sekitar 126 halaman, itu semuanya dari Rasul lahir sampai Rasul wafat. Itu kan sangat ringkas, Ustaz. Nah, nanti teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau mau tahu tentang hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa nanti langsung dilihat di halaman 63 sampai di halaman di halaman 66 sampai di halaman 73. Itu silahkan baca bagaimana kronologi dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ketika Ustaz Taki tanya tadi tentang bagaimana, kenapa sih Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah? Kota Mekah. Ya, padahal kalau misalnya kita lihat dalam hadis yang sahih, itu Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau seandainya kaumku tidak mengusirku, Berarti kota Mekah ya? iya. Masya Allah. Ya, sehingga kan dulu kan ketika saya di Madinah itu pernah diskusi dengan teman-teman, mana yang lebih utama, kota Mekah atau Madinah? Ya kan? Wallahu alam, jawabannya tentunya nanti kita pulangkan kepada ahlinya. Ahli. Tapi ada jawaban yang menarik dari salah satu kawan saya. Dia mengatakan jawabannya Imam Malik. Ya, Imam Malik mengatakan Mekah dan Madinah itu sama posisinya. Tapi Mekah itu seperti mata kanan dan Madinah itu seperti mata kiri. Masya Allah. Ya, itu tentunya Luar biasa. apa pesannya itu silahkan ditangkap masing-masing sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Ya. Berarti intinya adalah beliau meninggalkan kota Mekah ini karena mungkin diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy seperti gitu, Ustaz, ya. Sehingga beliau memilih berhijrah ke kota Madinah. Ya. Nah, Ustadz, saya pernah dengar ya, ketika beliau berhijrah itu bersama sahabat Abu Bakar, Ustadz, ya. Dan ketika itu beliau dikejar oleh kaum kafir Quraisy, Ustadz, ya. Ya. Sehingga beliau meninggalkan kota Makkah, dan di saat itu beliau sempat bersembunyi di gunung Gua Thur kalau nggak salah. Di Gua Thur atau di Gua Thawr. Gua Thur, ya. Nah, ini perbedaan perbedaan para ulama. Di situ katanya ada ketika beliau Nabi dengan Abu Bakar di dalam gua tadi, terus katanya ada laba-laba yang membuat sarang menutupi gua tadi. Apakah itu benar, Ustaz? Ya, jadi memang Masya Allah ya, kisah hijrah Rasulullah SAW itu kisah yang paling inspiratif menurut saya. Karena Rasulullah SAW itu kan sudah bersabar di Mekah itu kan selama 13 tahun, Ustaz. 13 tahun. 13 tahun. Dan yang namanya hijrah itu nggak serta-merta Rasul hijrah. Karena ketika kalau misalnya kita setback ke belakang, itu ketika Rasul keluar dari al-muqata'ah atau pemboikotan, yang selama 3 tahun Rasul itu kan dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian itu kan beliau diboikot, Ustaz. Nah, ketika beliau diboikot itu, keluar dari pemboikotan itu Abu Bakar sebenarnya itu udah nggak sabar lagi untuk hijrah. Makanya beliau minta tolong atau minta izin kepada Rasulullah SAW
"Wahai Rasulullah, saya sudah cukup, nampaknya udah 10 tahun ini kita berdakwah, tapi kok dakwah kita kok gini-gini aja." Akhirnya Abu Bakar minta izin keluar. Ketika mau keluar, ya itu hijrahnya ke Habasyah itu. Hijrah ke Habasyah, ketika beliau mau keluar, beliau ketemu dengan sahabat lama beliau, tapi beliau inilah orang yang bukan Islam. Namanya Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah mengatakan apa, Ustaz? Ibnu Daghinah mengatakan, "Inna mislaka ya Abu Bakar la yakhruj wa la yukhraj." Orang sepertimu wahai Abu Bakar itu sebenarnya nggak pantas untuk keluar dan tidak pantas untuk dikeluarkan atau diusir. Nah, jadi memang ini perjalanan yang panjang sekali dari hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti Rasul dimimpikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa beliau akan hijrah ke tempat yang di situ banyak pohon kurma, karena kan Madinah kan banyak pohon kurma, dan ada bekas letusan gunung berapi yang tanahnya itu berwarna hitam. Itu memang nampak di mimpinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya nanti kan Rasul hijrah ke Madinah. Beliau di Gua Thur itu, dan tentunya di situ banyak sekali kisah-kisah yang aneh-aneh, Ustaz. Aneh-aneh, Ustaz. Iya, seperti tadi tuh kisah yang apa namanya laba-laba ya, laba-laba itu yang katanya membuat sarang di menutupi gua tadi. ya. Itu kalau misalnya kita sebelum kita bantah secara sanadnya atau secara apa namanya silsilatul rijalnya atau apa istilahnya secara periwayatannya ya, itu secara akal saja tertolak, Ustaz. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat dalam hadis yang lain itu kan, atau dalam riwayat yang lain, Abu Bakar itu sampai khawatir. Apa kata Abu Bakar? Kalau seandainya itu orang-orang Quraisy itu atau orang-orang kafir Quraisy melihat ke bawah kakinya, niscaya mereka akan melihat kita. Artinya apa? Kalau misalnya tadi ada sarang laba-laba tadi, itu udah aman, nggak kelihatan kakinya Abu Bakar atau kakinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena itu guanya kebuka, makanya Abu Bakar khawatir. Kayak beliau mengatakan, ini khawatir kalau seandainya mereka melihat ke bawah saja, itu langsung melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Walaupun hadis itu secara riwayatnya juga itu diingkari oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga diingkari oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, ini memang ya begitulah yang namanya kita kan suka dengan ya kisah-kisah yang mengada-ngada, dibuat-buat dan sebagainya. Yang penting bombastis. Bombastis. Berarti intinya, Ustadz, orang kafir Quraisy sebenarnya udah masuk dalam goa itu sebenarnya, Ustadz ya? Belum masuk. Belum masuk. Sudah di bibir mulutnya gua itu. Buat gua. Ya, udah di situ. Tapi kalau misalnya lihat ke bawah itu langsung lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada penutup, tidak ada ya. Ada yang mengatakan di situ ada sarang merpati lah. Itu ada yang mengatakan sarang laba-laba. Bahkan ada yang mengatakan yang ini yang membuat lebih bombastis lagi tadi, kisah kakinya Abu Bakar itu digigit dengan ular. Iya, itu kan bombastis. Padahal itu nggak ada kisah itu. Oh iya. Itu kan kisahnya terlalu bombastis, padahal itu riwayatnya semuanya dipermasalahkan oleh para ulama. Iya betul, sering kita dengar kan ular sempat menggigit Abu Bakar, ya kan? Berarti itu hadisnya dhaif, Ustaz ya? Iya. Nah, Ustaz, berapa lama Nabi kita Muhammad SAW dengan Abu Bakar di dalam gua, Ustaz? Berapa lama? Mungkin apakah 1 tahun, 2 tahun atau terlalu lama ya, setelah 2 tahun ya. Jadi sebenarnya gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setiap perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya makanya di sini di Kutub Sirah ini kan saya menulis tagline-nya adalah menggali inspirasi dari kehidupan sang Nabi. Sebenarnya kalau misalnya Rasul itu mau jalan tol, jalan lurus bisa aja. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apa yang diajarkan kepada kita, bahwa setiap segala sesuatu itu harus direncanakan dan harus ada strateginya.